Halo semua, selamat pagi. Hari ini kembali lagi ya bersama Miss dalam proses pembelajaran melalui daring. Bagaimana kabarnya? Semoga masih tetap sehat dan juga semangat ya. Hari ini kita akan mempelajari bahasa Indonesia. Untuk itu, siapkan buku pena 5B-nya halaman 127 sampai halaman 135 ya. Namun seperti biasa sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa ya. Untuk itu marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita masuk pada tema 5, subtema ketiga dengan materi yang pertama menemukan makna kosakata serta melengkapi peta pikiran. Yang kedua, membuat pertanyaan teks non-fiksi. Silahkan diperhatikan ya. Pertama, menemukan makna kosakata serta melengkapi peta pikiran. Setiap kali kita membaca teks, kita akan menemukan kosakata di dalamnya. Kosakata dapat dicari maknanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semakin banyak membaca, maka semakin banyak pula wawasan kata yang kamu dapatkan. Setelah membaca teks, informasi yang kamu temukan dapat diringkas dengan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran dapat disajikan dengan cara yang kreatif dan menarik untuk memudahkan seseorang memahami teks. Pada pembelajaran kali ini, kamu akan belajar cara melengkapi peta pikiran. Sebelum dapat melengkapi peta pikiran, kamu perlu membaca teks dengan seksama. Hal ini bertujuan agar kamu dapat memahami keseluruhan informasi penting teks dengan tepat. Selain itu, kamu dapat melengkapi peta pikiran. Nah, jadi untuk dapat menemukan makna kosakata serta melengkapi peta pikiran, ya kamu bisa mencari makna kosakata dalam sebuah teks lewat Kamus Besar Bahasa Indonesia supaya kamu mengerti ataupun tahu arti dari kosakata tersebut. Selanjutnya, membuat pertanyaan teks non-fiksi. Ingatlah kembali cara membuat pertanyaan teks non-fiksi yang telah kamu pelajari sebelumnya. Menemukan informasi dalam teks dapat dilakukan dengan membuat atau mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks. Setiap kata tanya mempunyai makna dan tujuan yang berbeda. Perhatikan contoh penggunaan kata tanya berikut. Yang pertama, kata tanya apa digunakan untuk menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Contoh kalimatnya, apa yang dimaksud dengan ekosistem? Yang kedua, kata tanya mengapa digunakan untuk menunjukkan penyebutan alasan atau sebab. Contoh kalimat, mengapa ekosistem harus dijaga? Yang ketiga, kata tanya di mana digunakan untuk menunjukkan penyebutan tempat. Contoh kalimatnya, di mana ekosistem air tawar berada? Keempat, kata tanya kapan digunakan untuk menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu. Contoh kalimat, kapan terjadinya perubahan ekosistem? Yang kelima, kata tanya bagaimana digunakan untuk menunjukkan keterangan cara atau proses, penjelasan ciri-ciri atau karakter tokoh. Contoh kalimatnya, bagaimana terjadinya perubahan ekosistem? Yang keenam, kata tanya siapa digunakan untuk menunjukkan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Contoh kalimatnya,
Siapa yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan ekosistem? Jadi, itulah beberapa kata tanya dan penggunaan kata tanya untuk membuat pertanyaan teks non-fiksi. Jadi, sekali lagi, gunakan kata tanya sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Selanjutnya, menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi. Menyimpulkan berarti menyarikan informasi berdasarkan apa yang telah diuraikan. Untuk menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi, kamu dapat mengacu pada hasil identifikasi teks non-fiksi berupa ide-ide pokok teks. Kamu dapat menyampaikan ide pokok dari dalam tabel atau peta pikiran ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasamu sendiri. Selain itu, kamu juga perlu memperhatikan pemilihan kata dan ejaan yang kamu gunakan saat membuat kesimpulan teks. Jadi, untuk dapat menyimpulkan informasi dari sebuah teks non-fiksi, kamu bisa melihatnya dari ide-ide pokok teks tersebut. Jadi kamu bisa membuat ide-ide pokoknya terlebih dahulu supaya kamu bisa menyimpulkan informasi yang terdapat dalam teks non-fiksi tersebut. Jadi, sampai di sini dulu materi bahasa Indonesia pada hari ini. Silahkan baca kembali bukunya di rumah ya. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.